Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Dila. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bilangan pecahan. Disimak ya. Nah, kita kenalan dulu nih sama yang namanya pecahan. Pecahan itu apa sih, Kak? Pecahan adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk seperti itu. Nah, dibacanya tuh kayak gimana, Kak? Dibacanya itu A per B. Nah, A sama B ini mewakili suatu bilangan. Nah, kan tadi udah ada A per B. Nah, contohnya itu kayak gimana, Kak? Contohnya itu kayak ini. Ada pecahan 1/2. Ingat ya, di bawah angka 1, garis yang ada di bawah angka 1 itu bacanya per. Jadi, bacanya 1/2. Nah, pecahan itu merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Ada yang namanya pembilang dan ada yang namanya penyebut. Pembilang itu yang mana, Kak? Penyebut itu yang mana? Nah, di situ udah Kakak siapin nih. Nah, kan ada 1/2. Angka 1 itu disebut dengan pembilang. Sedangkan angka 2 disebut dengan penyebut. Jadi, di dalam pecahan, angka yang berada di atas garis itu namanya pembilang. Kalau angka yang ada di bawah garis itu namanya penyebut. Diingat ya adik-adik, atas pembilang, bawah penyebut. Atas pembilang, bawah penyebut. Atas pembilang, bawah penyebut. Selanjutnya, kita akan kenalan dengan pecahan 1/2. Nah, 1/2 ini kita ibaratkan adalah sebuah donat yang dibagi menjadi dua bagian. Nah, donatnya ini kan awalnya utuh, dibagi menjadi dua bagian sama besar. Ingat ya, dua bagian sama besar. Kalau dibaginya bukan dua bagian sama besar, itu namanya bukan pecahan 1/2. Jadi harus besarnya sama. Begitu adik-adik. Nah, jika besarnya sama, maka sebuah donat jika dibagi rata menjadi dua, masing-masing bagian mendapatkan 1/2 atau setengah bagian. Begitu adik-adik. Jadi, yang perlu diingat lagi, kalau pecahan 1/2 itu adalah sebuah benda atau sebuah donat yang dibagi dua sama besar. Begitu adik-adik. Oke, sekarang kita lanjut mengenal pecahan 1/4. Nah, 1/4 ini kita ibaratkan adalah ketika sebuah kue dibagi menjadi 4, seperti yang ada di gambar yang sudah kakak siapkan. Di situ ada kue yang sudah terpotong. Nah, masing-masing bagiannya itu bernilai 1/4, karena kue ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, setiap bagian itu bernilai 1/4. Nah, ada lagi nih contohnya. Sebuah pizza utuh dibagi menjadi dua, sama besar. Kalau dibagi menjadi dua, berarti setiap bagian bernilai berapa adik-adik? Iya, bernilai setengah atau 1/2. Nah, bagian yang setengah atau 1/2 tadi dibagi dua lagi nih. Karena dibagi dua lagi, nah pizzanya menjadi 4. Nah, setiap bagian yang sudah dipotong tadi itu bernilai 1/4 atau 1/4 bagian. Jadi ingat ya adik-adik, kalau misal pecahannya 1/4, itu harus dibagi menjadi 4 sama besar. Nah, lanjut nih, kita kenalan sama pecahan 1/8. Nah, 1/8 adalah ketika kita membagi pizza menjadi 8 bagian sama besar. Nah, setiap bagian pizza yang telah dipotong menjadi 8 bagian sama besar tadi itu bernilai 1/8. Ingat ya, membaginya harus sama besar. Oke, kita sekarang masuk ke contoh penerapan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika ada kamu dan adikmu, kemudian ibu memberi kalian sebuah apel, maka kamu harus membelah apel tersebut menjadi dua sama rata atau sama besar.
Sehingga kamu mendapat 1/2 dan adikmu juga mendapat 1/2. Nah, karena apel tadi yang utuh tadi itu dibagi menjadi 2. Jadi kamu mendapat 1/2, adikmu juga mendapat 1/2. Selanjutnya, contoh lagi nih. Jika kamu sedang bermain bersama Dodi, Nio, dan Lia, kemudian Dodi membawa sebuah kue. Kalian harus membaginya menjadi 4. Masing-masing anak mendapat 1/4 bagian. Karena anaknya ada 4 dan kuenya ada 1 utuh, jadi 1 kue ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Masing-masing anak mendapatkan 1/4 bagian. Nah, untuk contoh terakhir, jika kamu sedang berada di kelas bersama 8 temanmu, kemudian ibu guru memberi kalian seloyang pizza. Ibu guru kemudian membaginya menjadi 8. Maka masing-masing anak mendapat 1/8. Karena tadi pizzanya kan dibagi menjadi 8. Anaknya itu ada 8. Jadi satu anak itu mendapatkan 1/8 bagian. Nah, untuk mengetahui pemahaman adik-adik mengenai bilangan pecahan, kakak punya soal nih. Soalnya adalah, ayah memotong sebuah pepaya menjadi 4 bagian sama besar. Nah, setiap potong pepaya bernilai pecahan berapa ya? Nah, dijawab ya adik-adik. Nanti kita diskusikan di grup WA. Kakak tunggu ya. Wah, nggak terasa nih, udah selesai materi kita hari ini. Materi yang membahas mengenai bilangan pecahan. Nah, kalau adik-adik ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ke grup WA. Kakak tunggu ya. Nah, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.